Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua yang kami hormati dosen manajemen operasional dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pengolahan kualitas. Untuk mengefisienkan waktu, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Sri Amelia Alam, kemudian ada Bapak Bintang Pramudia, kemudian Bapak Syarifuddin, Bapak Muhammad Defri, dan Ibu Ermelia Enkin. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai presentasi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materinya akan dibacakan oleh pemateri saya sendiri. Poin pertama, kualitas dan pengolahan kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terdapat 3 pendekatan dalam hal ini. Yang pertama, kualitas berbasis pengguna di mana kualitas tergantung kepada audiensnya. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh pemasaran dan pelanggan. Yang kedua, kualitas berbasis manufaktur yang biasanya diterapkan oleh manajer produksi. Dalam pendekatan ini, kualitas suatu barang berarti pemenuhan standar dan membuat produk dengan benar sejak awal. Yang ketiga adalah kualitas itu berbasis produk yang memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Definisi kualitas juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kualitas berbasis pengguna. Di bidang pemasaran, kualitas produk atau jasa yang lebih tinggi berarti kinerja yang lebih baik, fitur tampilan yang lebih baik, dan perbaikan lainnya. Poin kedua, kualitas berbasis manufaktur. Di bidang manufaktur, kualitas berarti pemenuhan standar dan membuat produk dengan benar sejak awal. Yang ketiga, kualitas berbasis produk. Memandang kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Contohnya, es krim yang benar-benar baik memiliki tingkat lemak mentega yang tinggi. Selanjutnya dibacakan oleh Pak Bintang. Okay, next. Kualitas dan pengolahan kualitas. Kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa. Ini udah kayaknya dah. Mohon maaf, Pak, ini sinyal, Pak. Mungkin bisa saya lanjutkan. Faktor yang menjadi kualitas sebagai elemen kritis dalam operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada reputasi perusahaan. Kualitas menentukan persepsi orang tertentu tentang sebuah perusahaan, bahkan dengan promosi segencar apapun tidak dapat menggantikan kualitas yang buruk. Liabilitas produk. Tanggung jawab produk dapat berupa penghindaran terjadinya kecelakaan atau kerusakan produk yang berakibat pada tingginya pengeluaran legal atau publisitas yang buruk. Yang ketiga ada implikasi global. Kualitas saat ini menjadi perhatian dunia internasional sehingga kualitas produk, desain, dan harga harus sesuai dengan yang diharapkan oleh pasar global. Selanjutnya, standar internasional ISO 9000. Kualitas secara global sangat penting sehingga dunia bersatu menciptakan kualitas ISO 9000. ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987
oleh International Organization for Standardization Technical Committee atau ISO TC 176. ISO TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO atau TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up to date dan relevan untuk organisasi. Selanjutnya bisa dibacakan dengan Bapak Sarifudin. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sertifikasi ISO 9000. Untuk memiliki sertifikat ISO 9000, suatu organisasi harus melalui proses selama 9 hingga 18 bulan yang mencakup dokumentasi, prosedur kualitas, penilaian lapangan, dan serangkaian audit yang terus berjalan terhadap produk atau jasa yang dihasilkannya. ISO 14000, proses internasionalisasi kualitas yang terus terbukti dengan dikembangkannya ISO 14000. ISO 14000 merupakan standar manajemen lingkungan yang mengandung 5 elemen pokok: manajemen lingkungan, audit, evaluasi kinerja, pelabelan, dan penilaian siklus hidup. Kategori utama dari biaya yang berkaitan dengan kualitas yaitu biaya COQ. 1. Biaya pencegahan. 2. Biaya penilaian. 3. Biaya kegagalan internal. 4. Biaya kegagalan eksternal. Bisa dilanjutkan, Pak? Baik, saya lanjutkan. Manajemen. Ya, silakan. Manajemen kualitas total atau Total Quality Management, TQM. TQM mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok sampai dengan ke pelanggan. TQM menekankan pada komitmen oleh manajemen untuk memiliki terus-menerus menuju keunggulan dalam segala aspek barang dan jasa penting bagi pelanggan. Pengetahuan dari alat TQM untuk memberdayakan karyawan dan mengimplementasikan TQM sebagai usaha yang berkelanjutan. Seluruhnya yang di dalam organisasi harus dilatih dalam teknik dari TQM. Alat dari TQM. Alat untuk menghasilkan ide-ide, yang pertama itu adalah bar periksa, diagram pencar, diagram penyebab dan efek. Kemudian Six Sigma bisa dilanjutkan oleh Bu Ermelia. Oke, baik, akan saya lanjutnya. Six Sigma atau Sigma 6. Dalam arti statistik menggambarkan proses barang atau jasa dengan kapabilitas yang sangat tinggi. Definisi TQM yang kedua dari Six Sigma adalah program yang direncanakan untuk mengurangi cacat, untuk mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next, selanjutnya. Pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan berarti melibatkan karyawan di setiap langkah dari proses produksi. Cara untuk membangun pemberdayaan karyawan yang pertama, membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. Yang kedua, mengembangkan mengawas yang terbuka dan sportif. Yang ketiga, memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf kepada karyawan produksi. Yang keempat, membangun organisasi dengan moral yang tinggi. Dan yang kelima, menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus kualitas. Selanjutnya, tolak ukur. Langkah-langkah untuk mengembangkan tolak ukur. Yang pertama, menentukan apa yang akan dilakukan oleh tolak ukur. Yang kedua, membentuk tim untuk tolak ukur. Yang ketiga, mengidentifikasi tolak ukur.
Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur. Dan yang kelima, mengambil tindakan untuk menyamain atau melewati tolak ukur. Tepat waktu, just in time JIT. JIT berkaitan dengan 3 cara sebagai berikut. 1. JIT memotong biaya kualitas. Yang kedua, JIT meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga, kualitas yang lebih baik. Berarti persediaan yang lebih rendah dan lebih baik, lebih mudah untuk menggunakan sistem JIT. Oke, baik. Mungkin itulah tadi materi yang sempat dipaparkan oleh kelompok 4 tentang pengolahan kualitas. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.